Otak manusia tuh kalau misalkan selama berapa puluh hari dia set seperti itu untuk apa sih, untuk habitnya rebahan gitu. Bakal sangat susah lagi untuk dia tuh bikin otaknya jadi produktif lagi gitu. Jadi kalau misalkan kalian misalkan ada yang kelamaan rebahan gitu, coba deh berapa minggu, berapa bulan, udah setelah itu pasti bakal susah banget untuk baliknya gitu. Yang ada ibarat kata apa ya, sama aja kita tuh ngebunuh diri kita pelan-pelan gitu. Semuanya, waduh, senang dengan kondisi yang Ya, kembali lagi kita menyaksikan Art Talk di sini bersama Matthew Eric Agustinus tentunya, dan buat semua selamat menyaksikan Art Talk. Dan kita di sini sudah kedatangan narasumber yang sangat muda, sangat luar biasa tentunya. Di sini ada Devin Christian. Halo Devin. Halo Kak. Apa kabar? Baik. Wah, tentunya luar biasa ya, makin tambun ya. Iya, makin diberkati. Luar biasa tentunya di sini. Kira-kira gimana kabarnya, Vin? Kabarku baik sih ya, kan semenjak lulus SMA terus masuk ke dunia perkuliahan gitu kan. Jadi dapat wawasan baru, dapat lingkungan baru, terus juga dapat pengalaman-pengalaman baru gitu. Beda Tentunya dunia lah wah, ibarat betul ya. kata 2 gitu. tahun kita nggak ketemu nih, Vin ya. Iya, kurang sekitar lebih gitu semenjak lah. pandemi ya. Iya. Tapi aku lihat semua kamu tuh makin luar biasa tentunya. Puji Tuhan. Wah, dahsyat. Oke, boleh perkenalkan, Vin? Gimana, Vin? Oh iya, jadi perkenalkan dulu, nama saya Devin Christian. Kuliah saya sekarang lagi kuliah S1 jurusan Business Management di Universitas Prasetya Mulia BSD. Terus juga sekarang saya memiliki bisnis, beberapa diantaranya itu bisnis jual beli helm, dan juga ada bisnis produk perawatan helm. Dan juga saya sambil kesibukan lainnya jadi konten kreator di TikTok gitu, dalam bidang game gitu loh. Jadi menghibur bocil lah gitu, menghibur anak-anak kecil. Karena zamannya sekarang ya. Ya zamannya sosial media Iya, Kak, betul, gitu. betul. Dulu mungkin ngelihatnya kayak apa ya, kayak cuman buat eksis doang gitu. Tapi makin kesini tuh sosmed jadi ladang cuan gitu. Lumayan ya. Iya, lumayan banget gitu. Ya, bisnisnya selain itu, selain tadi game. Untuk yang kalau game sih itu bukan bisnis bisnis ya? utama ya, cuman lebih ke hobi. Tapi kebetulan ada kontrak juga, jadi dibayar juga, lumayan lah dapat sampingan. Tapi kalau bisnis yang bener-bener real ada fisiknya Itu gitu, tadi yang tadi jual, yang jual helm. jual beli helm, Oke. helm premium tapi ya yang branded gitu. Sama jual produk perawatan helmnya. Jadi setelah orang beli oke, helm nih, oke. weh ini sekalian dong beli produknya gitu. Oh, Jadi cuci helm juga? cuci helm enggak, cuman ada produk untuk kebersihannya. Oh, kebersihannya gitu. juga semua Iya, ya. Oh, betul. tentunya. Oke. Content creator Iya. masih Masih sampai sekarang. Masih sampai sekarang. tentunya itu bukan cuma di dunia helm ya. Bukan cuma di dunia helm, ada di 2 sih ya. Kalau di helm kan udah pasti, karena kan kita butuh marketing gitu, Betul. butuh advertising. Dan untuk nge-cut cost itu semua salah satu caranya kita sendiri yang buat gitu. Oke, Makanya oke. saya tuh kalau untuk brandingin produk saya sendiri, brand saya sendiri, ya udah pakai jasa diri sendiri deh. Oke. Pertama hemat, gak usah bayar, dan kita juga jadi belajar gimana sih caranya approach, cara ngomong yang bener gitu. Iya. Yang aku lihat nih dari setiap perjalanan kamu, dari kesibukan kuliah, bisnis gitu kan, content creator, ada latar belakang ya tentunya yang buat kamu David ini aku lihat dulu sama sekarang ini beda nih. Iya. Sekarang lebih banyak ke kesibukan. Iya betul. Ya, mobile-nya kan bener-bener sibuk banget ya. Nah, latar belakang apa sih yang buat kamu tuh bisa tiba-tiba langsung melonjak dahsyat gitu ya? Oke, jadi mungkin kalau dibilang langsung melonjak itu enggak. Karena prosesnya tuh lama banget. Saya kalau dari latar belakang ya, kalau dari latar belakang keluarga dulu, emang papa mama tuh dua-duanya wirausaha. Emang bukan pengusaha yang mega atau Dari gede dulu? banget, dari dulu waktu papa mama memutuskan menikah tuh mereka udah mulai merintis usaha. Meskipun yang kayak saya tadi bilang, bukan mereka tuh nggak terlahir dari keluarga orang kaya gitu. Oke, dari nol ya. Dari nol, mereka berdua berjuang dari nol sampai puji Tuhan sekarang sih udah bisa hidup dengan layak ya gitu. Jadi dari background orang tua sendiri, papa itu punya bisnis ekspedisi dari tahun 2000 berapa belas gitu, udah lumayan lama ya, udah hampir 10 tahun. Papa juga ekspedisi ya? Iya, papa ekspedisi. Kalau mama lebih fokus ke komoditi di bagian kelapa gitu. Oke. Jadi kelapa dan turunan kelapa kayak santan, minyak gitu-gitulah. Makanya jualnya begitu. Nah, Tapi kurang lebihnya mereka dua benar-benar support kalian ya.
support kamu ya. Kalau secara mental dan secara mindset untuk wirausahaan sangat iya sih. Sangat iya, dan itu juga mungkin salah satu privilege yang saya punya gitu. Meskipun orang tua saya juga cara didiknya tuh nggak yang ini loh. Kan banyak tuh dari orang tua lain di luar sana yang kalau misalkan anaknya mau apa, mau ini, mau itu langsung dikasih gitu. Kalau orang tua saya tuh beda. Lu mau ini itu gitu, lu kerja lah untuk itu gitu. Atau enggak lu tunggu momentum yang pas, misalkan aku lagi ulang tahun gitu, atau misalkan lagi ada untuk ngerayain apa gitu, misalkan juara 1 gitu. Tapi kalau saya pribadi ya, dari 3 bersaudara, saya tuh anak yang paling gak bisa diem, Kak. Oh, pecicilan. Iya, pecicilan. Jadi jadi kalau misalkan nih ada kakak saya misalkan mau beli sepatu gitu, yaudah kamu tunggu ulang tahun ya gitu, misalkan sama orang tua saya. Saya bilang saya mau beli sepatu nih gitu, kamu tunggu ulang tahun. Aduh lama banget, saya nggak bisa nih. Jadi saya muter otak gitu, gimana saya bisa dapetin itu lebih cepet gitu. Nah biasanya kan saya juga orang tua ya gitu kan. Hampir sama lah Vin ya. Kalau ke anak biasanya kalau mau minta sesuatu tunggu ulang tahun. Betul. Tapi kan kadang anak ini kan pengennya kan instan, pengennya cepat. Ya apalagi kan kalau misalnya nunggu waktu kan terlalu lama ya. Makanya mungkin itu yang aku lihat dari Devin yang gue mau usaha kali ya. Gue pengen punya cuan kali ya. Yang seenggaknya pengen sewaktu-waktu gue pengen beli sesuatu, gue nggak usah nunggu ulang tahun dulu kali. Atau bagaimana kali ya sekarang gitu. Betul. Nah untuk supportnya untuk orang tua itu sampai saat ini. Oke, kalau untuk sampai saat ini tentu iya ya, secara mental gitu. Tapi secara financially untuk kebutuhan saya pribadi gitu, atau misalkan untuk beli barang yang saya mau, kayak beli motor, beli apalah gitu, beli HP, bahkan ya untuk jajan-jajan gitu, untuk makan tuh saya nggak pernah minta lagi semenjak 2019. Oh, baru sekarang udah enggak nih, Vin? Udah enggak. Udah sendiri. Tabungannya udah lumayan ya. Ya. Gituan lah. Ya oke, baiklah, itu perkenalan diri dari Devin. Yang kurang lebih aku kenal dia udah berapa ya, kurang lebih 4-5 udah lama banget sih lalu, dari SMP sih. Yang dulu kalau nggak salah sempat musik juga ya Vin ya? Iya betul. Tapi sekarang musik gimana Vin? Musik masih, cuman nggak bisa dicuanin. Jadi ya buat solo aja lah di rumah. Hobi aja ya Vin ya? Iya, hobi aja. Tapi tetap aku lihat Kevin ini punya jenjang yang sebagai anak muda yang luar biasa gitu kan. Sekarang udah punya usaha sendiri gitu kan, yang segala sesuatunya udah berjuang sendiri, udah tanpa orang tua lagi yang banyak minta sini enggak lagi. Sekarang aku udah lihat Devin yang sangat berjuang untuk usahanya gitu kan. Kita tahu bahwa ini bukan akhir, tapi ini step kamu untuk makin lama makin bertambah dan makin bertambah. Pasti dong, harus dong itu. Gak boleh stagnan. Oke, selamat, congratulations buat Devin. Nah selanjutnya Vin, untuk kenapa sih kamu bisa tertarik di bisnis kamu Vin? Ya kayak saya bilang tadi ya, pertama-tama petakilan banget orangnya, paling gak bisa diem gitu. Dan saya tuh orangnya tipikal orang yang kalau misalkan gak ada kesibukan, justru bakal lebih capek dibandingkan ada kesibukan gitu. Jadi kalau misalkan nganggur, diam-diam gitu, justru lebih pusing gitu. Lebih baik saya kerja aja deh. Itu dari dulu. Oke. Jadi kalau ditarik mundur, pertama kali itu saya bisnis tuh umur 10 tahun tuh, menjelang 10-11 kalau gak salah, waktu kelas 4 atau kelas 5 lah, segituan lah ya. Waktu itu tuh jadi ceritanya saya suka untuk pelihara ikan cupang ya, kayak saya bilang tadi gitu kan, pecicilan. Terus kebetulan sempat ikan cupang? Sempat. Berapa lama Vin? 3 tahun sampai kelas 7. Oke. Itu di musimnya waktu itu? Itu sebelum booming kayak sekarang. Harganya tuh masih harga murah gitulah. Nah jadi dulu kelas 4 kelas 5 lah, umur 10 tahun itu kayak tadi aku bilang, aku melihara ikan. Terus karena papa suka juga sama ikan cupang kebetulan nih. Dan dulu hobi anak 90-an kan ya main ikan cupang. Betul. Gitu. Terus saya juga sebenarnya hobi ikan cupang Vin. Pernah pelihara ikan cupang sampai 50 jenis macam. 50 jenis macam ya? Pokoknya macam-macam, ada yang samurai X. enggak. Ada yang samurai, ada yang macam-macam deh. Gitu kan. Aku lihat gini bahwa nggak gampang. Iya, gak gampang. Aku aja yang coba piara ikan cupang itu nggak gampang. Nah makanya kebanyakan kamu di usia kurang lebih SD ya Vin ya? SD. Itu sudah coba belajar yang namanya usaha ikan cupang, itu benar-benar luar biasa Vin.
Tapi dulu waktu awal-awal itu perlu diakuin dan emang harus diakuin ya. Itu masih sangat dibantu sama papa Yeah. orang tua gitu. Jadi papa yang ngajarin Karena anak papa SD. juga hobi. Hobi juga, jadi papa ngajarin, kamu mau nggak nih dapat uang tambahan nih dari mana? Kamu pelihara apa kan? Cuma dari sini gitu. Apa kan. karena papa yang suka, kamu yang suruh jualan? Enggak, kebetulan aku suka, papa juga suka, terus nge-support anaknya gitu. Jadi ibarat kata emang papa tuh sengaja ya, setelah saya pikir-pikir papa tuh sengaja untuk kayak ngelatih mindset Oke, bisnisnya gitu loh. betul. Ya meskipun papa kan udah ada usaha sendiri gitu. Ya jualan ikan cupang receh lah gitu kan. Gak ada artinya lah buat dia. Tapi kenapa dia mau bantuin saya ya supaya saya bisa berkembang juga mindsetnya gitu. Benar. Nah, gitu sih. Cukup apa ya? Cukup menarik sebenarnya untuk segala sesuatunya. Kamu mulai dari bisnis ikan cupang, dari bisnis helm. Sekarang yang berjalan helm ya. Helm sama produk-produk helm sih. Ya, perawatan helm juga ya. Pokoknya segmen helm lah, helm motor gitu. Wah, dahsyat. Oke, dan kita coba Ortu sudah di bidang bisnis ya. Iya, Tentunya tadi kamu bilang bahwa dia udah support kamu dari pertama kamu SD sampai sekarang dia sudah lepas ya, kurang lebih Udah ya, Vin, lepas, ya. udah Kamu bisa berjalan sendiri, kamu bisa mandiri sendiri ya. Dan coba kalau kita lihat dari kaum sekarang ini, kamu kan bisa lihat nih banyak anak sekarang apa-apa sukanya game. Pulang sekolah game, rebahan gitu kan, bahkan bisa siang sampai malam. Sampai ada konten bilang main HP mulu lo. Gantian dong. Dari siang sore ke malam main HP mulu. Itu anak-anak zaman sekarang, Vin. Nah, kalau kita lihat bahwa sekarang ada banyak orang-orang yang di zaman sekarang ya bisa bilang kaum rebahan lah ya. Tanggapan kamu gimana, Vin? Oke, kalau tanggapan aku pribadi, kalau misalkan tentang main game ya, kalau menurut aku nggak masalah, asalkan ada cuannya. Lu jangan Harusnya main ya. buang-buang waktu doang gitu, jangan. Karena emang sebenarnya berpotensi ya, terutama game-game RPG gitu kan untuk menghasilkan uang gitu. Ya saya juga awalnya dari situ juga sih yang penghasilan paling gede pertama tuh dari game. Pernah justru. dapat cuan Banget sih. dari game. main game itu, tapi lebih ke main game plus saya ngambil kontrak brand ambassador gitu loh, jadi untuk promosi gitu. Jadi ada platform kan di sosial media, ada brand yang mau kontrak di game ini kan. Ya kebetulan saya main, kebetulan saya juga udah ada nama, jadi ya udah sembari main, sembari jualan item, sembari dapat kontrak. Jadi gak melulu main game tuh terus jelek ya, asalkan bisa di manage dengan benar gitu. Jangan malah main game buang-buang duit, top up Nah, dulu, gak ada hasilnya gitu. kebanyakan kan anak-anak sekarang kan kalau aku lihat gitu ya, mereka cuma main game. Tapi kan sebenarnya pemerintahan Indonesia terusnya banyak konten-konten kreator yang menawarkan hal yang bahwa gini, daripada you main terlalu lama, mending kan you jadi pro player. Itu betul. Diajarkan untuk coba nih e-sport gitu kan, olahraga yang daripada you buang-buang waktu sampai SMP, SMA, sampai kuliah, you habis di game yang nggak jelas mesti gitu. Coba kita harus coba belajar lihat sesuatu yang kurang lebihnya ini menghasilkan loh gitu. Nah, itu yang mungkin anak-anak muda zaman sekarang taunya rebahan aja deh, gue yang penting hiburan aja deh gitu kan, atau bagaimana. Itulah yang anak-anak sekarang. Kalau kamu kan sempat menghasilkan banyak hal yang lumayan lah hasilnya gitu kan. Tipis-tipis lah. Tapi ya Kak, kalau tentang yang rebahan, sebenarnya kenapa rebahan itu sangat-sangat berbahaya buat kaum muda terutama ya? Karena kalau saya lupa ada penelitian mana, cuma saya ingat ada penelitiannya. Otak manusia tuh kalau misalkan selama berapa puluh hari dia set seperti itu untuk untuk habitnya rebahan gitu, bakal sangat susah lagi untuk dia tuh bikin otaknya jadi produktif lagi gitu. Jadi kalau misalkan kalian misalkan ada yang kelamaan rebahan gitu, coba deh berapa minggu, berapa bulan, udah setelah itu pasti bakal susah banget untuk baliknya gitu. Yang ada ibarat kata sama aja kita tuh ngebunuh diri kita pelan-pelan gitu. Betul. Jadi apa-apa males, mindsetnya tuh udah keganti gitu. Ya makanya kalau kita lihat banyak kan anak-anak sekarang kalau diambil handphone ini malah ngamuk. Gitu kan. Udah banyak menjadi habit buat mereka gitu kan. Apa-apa main lama dan tiba-tiba ngerjain PR, ngerjain soal atau bagi ulangan lupa. Ya itulah kaum rebahan sekarang. Nah, kalau aku lihat Vin, coba yang kamu pernah alamin, apa itu katanya kamu benar jadi pesulap? Wah, kalau itu buat hobi sih ya, pesulap ya. Sempet hobiin pesulap sih. Makanya cupang. Iya.
Habis cupang sulap ya Vin ya? Bukan. Belum. Dari cupang jualan action figure dulu. Action figure? Iya, dari action figure jualan kayak fidget spinner gitu. Habis itu baru sulap. Jadi emang jualan-jualan terus deh. Bisa cupang, fidget spinner, jualan-jualan tiba-tiba sulap. Ya gitulah ya, petakilan anaknya. Petakilan ya? Iya, jadi yang dari bisnis cupang tuh emang kan berjalan 3 tahun tuh kurang lebih ya. Jadi begitu saya beranjak ke kelas 7, perpindahan dari SD ke SMP berarti. Itu tuh kaget gara-gara di sekolah saya yang lama tuh nggak ada pelajaran bahasa Inggris yang proper lah. Terus pindah ke yang sekolah yang dimana full bahasa Inggris kan kaget banget tuh. Jadi mau nggak mau harus lebih pentingin ke edukasinya dulu sih. Dan orang tua juga udah bilang bisnis itu bukan yang utama, apalagi di umur kamu saat ini gitu loh. Emang menghasilkan, cuma kan lebih penting pendidikan dulu gitu kan. Jadi ya udahlah mau nggak mau harus ditutup lah itu jualan ikan cupang ya, karena saya nggak bisa fokus juga. Kan orang tua juga punya bisnisnya masing-masing kan. Jadi kalau misalkan saya cabut bisnis tetap jalan, yang jalanin siapa gitu kan. Jadi ya udah fokus ke edukasi. Nah dari situ kurang lebih 1 tahun masa penyesuaian kelas 8 sama kelas 7 tuh. Tapi kelas 7 kelas 8 tuh saya nggak bisa diem lagi, sambil jualan juga, jualan action figure yang gitu. Saya bilang Sambilan ya? Ya sambilan lah, selalu ada jualan ya gitu. Terus kelas 8 ngelihat momentum waktu ada yang lagi naik banget fidget spinner. Fidget spinner kan harganya dulu mahal banget, kayak sekitar 60.000 80.000 gitu kan. Saya cari ide gimana nih bisa dapat fortune ya, dapat uang dari sini, dapat tambah-tambahan. Ya udah saya cari pasar mainan terdekat gitu. Dulu belum zaman-zamannya Tokped Shop itu. Belum ya? Belum, online shop tuh jarang tuh. Jadi mungkin kalau dulu ada online shop saya beli dari online shop kali ya. Datang ke rumah ya? Iya, cuman karena belum ada, jadi ya saya ke pasar mainan dekat rumah saya, cari yang terdekat, beli tuh fidget spinner harga 15.000, 20.000, jual lagi 60.000. Itu kan gila, marginnya 200% nih, 300%, gede banget kan. Ya gitu berjalan terus sih, cuman karena seasonal ya, emang itu kan musiman doang, ya cuma bertahan 2-3 bulan. Cuman dari situ udah dapat lumayan lah, pundi-pundi. Udah balik modal ya? Lebih sih, kurang lebih ya. Lebih banget gitu sih. Jadi yang dilihat orang emang masih jual fidget spinner, lu gak tahu aja cuannya gitu. Tapi kan udah gak zaman lagi ya? Udah gak zaman lagi, udah mati dia. Nah dari fidget spinner itu hobi-hobi sulap sih. Hobi sulap, terus hobi gitu lah cowok pada umumnya. Masih bisa gak sih sulap? Lupa sih. Udah lupa. Ada berapa macam sih? Lumayan banyak juga atau bagaimana? Banyak juga ada sulap. Tapi paling enak tuh sulap kartu sebenarnya sih. Sulap kartu paling enak. Cuman karena kan gini ya, kalau aku lihat tuh sulap itu bisa di berbagai macam generasi, Vin. Anak-anak kita bisa hibur, orang tua juga yang dewasa juga kita bisa hibur. Apalagi kalau kita punya komunitas itu kan, itu sangat luar biasa. Tapi emang ya sangat marginnya tuh kurang ya. Iya, itu capek di jasa sih ya. Makanya kan kalau panggilan doang itu juga sebulan berapa kali sih gitu kan. Aduh. Nah itu yang aku lihat perjalanan kamu lumayan banyak ya. Cupang. Lumayan lah. Tadi kamu bilang apa? Action figure. Terus ya apa lagi? Terus jualan fidget spinner. Sama sulap. Terus ada lagi tuh jualan tos herba gitu. Jadi saya sempat jualan snack gitu, snack baby crab kan sekarang lagi ngetren. Kan dulu sebelum ngetren saya udah jualan, cuman gak bertahan lama lagi gara-gara. Itu gini. Itu kamu yang minta atau orang tua yang? Full saya. Oh gitu. Iya, pokoknya orang tua tuh cuma support sekali waktu jualan ikan cupang. Oh itu dia yang papa ngajuin kamu gini lagi. Sekali-kali kamu coba bisnis inilah gitu. Iya gitu. Tapi selebihnya kamu sendiri. Jadi mungkin selama 2-3 tahun jualan ikan cupang tuh mindsetnya jadi sekolah gitu loh. Ibarat kata kan gak diajarin tuh cara kita berbisnis, berdagang di sekolah kan. Kan yang diajarin sekuler tentang edukasi yang formal doang. Itu sayangnya sih di Indonesia ya. Jadi ya saya belajar dari pengalaman di luar sekolah justru gitu. Gini Vin, aku juga belajar nih, aku juga mau belajar dari kamu Vin. Jadi gini, kadang setiap usaha yang kita mau buat nih ya, aku dulu pernah yang aku bilang aku pernah ikan cupang. Nah kadang gak gampang Vin. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan oke lah 1 tahun Vin. Itu bukan hal yang mudah untuk kita bertahan di bisnis itu. Bahkan aku jadi cerita nih ya, cupang, terus ikan mas, ikan nila, udah aku jalanin
Tapi itu yang membuat aku udah nggak bisa nih. Kelihatannya bukan di bidangnya. Nah, makanya aku lihat dari kamu dari cupang ke helm, ke sekarang ada banyak macam-macam sekarang ke helm. Itu nggak mudah, Vin. Iya sih. Itu sangat nggak mudah. Nah, sekarang kamu yang bisa membuat kamu konsisten, yang kamu nggak bakal menyerah untuk generasi sekarang ini tuh gimana, Vin? Yang bikin saya nggak nyerah ya karena ini sih, saya punya banyak angan dan mimpi gitu. Dan saya pengen saya yang bikin mimpi itu jadi kenyataan gitu, bukan orang tua saya gitu. Orang tua mungkin bisa aja kalau misalkan kita ngerengek minta, cuman buat apa gitu. Kalau misalkan orang tua kita kan udah nggak ada, yang bakal berdiri di kaki kita sendiri kan kita, yang bakal bantu diri kita sendiri ya kita doang. Jadi ya emang itu dia sih kenapa pengen banget berjuang gitu ya. Nah kalau balik lagi yang tentang dari yang usaha-usaha itu, pokoknya nggak bisa diem deh, dari jualan-jualan yang tadi dari ikan cupang, action figure, abis itu juga jualan fidget spinner, abis itu jualan tos herba gitu. Abis itu gak lama ya jadi agent asuransi juga tuh, sempat pernah juga ya? Pernah juga. Jadi kelas kan itu kan dari range itu dari itu pernah rehat gak sih, Vin? Apa? Rehat gak sih? Pernah rehat gak sih? Misalnya dari cupang, oh ini 2 tahun nih kosong dulu nih, enggak, selalu ada sih, selalu ada. Tapi kalau yang dari ikan cupang itu aku ngambilnya market internasional sih Kak, jadi ekspor keluar. Pernah ekspor? Selalu ekspor sih. Oh gitu? Iya. Oh berarti bukan cupang abal-abal dong, Vin? Iya, cupang kontes kita, cupang hias yang buat kontes gitu. Oh jadi cupangnya mungkin pernah ikut Miss Indonesia kali ya? Mungkin ya Miss Cupang Indonesia ya. Cuman gitu selalu ikut kontes gitu sih. Jadi selalu dapat podium terus naikin nama toko juga kan. Terus dari pernah ikut kompetisi juga? Sering sih, hampir tiap bulan. Sebulan bisa 2-3 kali gitu. Pokoknya piala tuh di rumah, piala ikan cupang paling mahal. Apa? Paling mahal ikan cupang. Kalau nggak salah waktu itu pernah jual ke Singapura ya. Itu sekitar $200. $200. Berapa tuh ya? Sekitar waktu 1,6 juta ya. Kurs Kurang Singapura lebih, masih 8.000 deh, 8.000-7.000 deh. Itu yang termahal cupang yang kamu jual? Iya, itu sepasang 2 ekor gitu. Kalau dijual di Indonesia kan nggak bisa gitu. Oke. Makanya ngambilnya market luar, karena ngelihat potensi market di luar bagus, terus di Indonesia tapi kurang bagus. Oke. Jadi ya kenapa kita nggak pindahin aja keluar gitu. Oh, tetap gimana pun kan cupangnya tetap kita lihat musimnya, Vin ya. Musim. Ya makanya aku bilang kalau kita usaha pakai musim itu yang berbahaya sebenarnya. Karena tiba-tiba kita nggak ada musimnya lagi, nah kita bingung nih apa yang harus kita kerjakan. Nah kalau aku lihat kan helm kan nggak ada musim, Vin. Iya, semua orang butuh gitu kan. Dan udah jatuhnya ke hobi sih dia. Betul kan, action figure juga kan kita lihat kalau lagi musimnya film-film Naruto atau apa, Dragon Ball atau apa gitu kan. Ada banyak hal yang ini juga musiman gitu loh. Orang yang tertarik juga jarang gitu kan. Bahkan kalau aku lihat banyak kolektor, ya mereka nyarinya juga limitnya dikit gitu ya. Kalau lagi suka, kalau lagi enggak ya enggak. Gitu. Nah itu juga musiman. Nah aku lihat lagi juga kamu masuk ke tadi aku bilang apa namanya? Spinner ya. Iya, fidget spinner. Itu musiman juga tuh kan. Musiman juga. Cuman meskipun aku tahu juga itu bakal musiman, tapi selama ada kesempatan kenapa tidak diambil, lumayan kan. At the end of the day juga setelah 2 bulan 3 bulan meskipun tutup. Oke. Tapi kan kita jadi belajar, terus juga dapat pundi-pundi juga kan. Gak ada salahnya. Jujur nih, dari semua yang kamu kerjakan, semua yang kamu tekuni, mana yang cuannya lebih gede? Helm dan konten kreator sih. Itu mungkin akumulatif ya Kak. Jadi dari dulu belajar. Jadi begitu ketemu bisnis yang benar-benar momentum yang pas, kita juga punya kapasitas yang pas, langsung kehajar, meledak deh jadinya gitu. Jadi kita juga belajar kan dari aku kecil gitu. Jadi begitu udah beranjak umur 16, 17, 18 gitu kan sekarang. Ya begitu udah lebih dewasa, mikiran lebih matang, ketemu bisnis yang oke, jadi makin menjadi-jadi gitu deh. Berarti sekarang lagi semangat-semangat ya, Vin ya? Tetap semangat sih dari dulu, cuman ya lagi semangat ya sih. Hari ini karena mungkin penghasilan itu jauh lebih menarik dibanding dulu. Kalau menurutku lebih ke end game-nya sih, kayak bukan penghasilannya sekarang ya, tapi yang kita ingin lakukan nanti loh. Setelah kita dapat, setelah kita berkembang, setelah kita dapat uang yang kita mau, yang sebanyak target kita mau ngapain gitu? Mau kita habisin foya-foya atau buat puter lagi lah gitu. Tapi di zaman pandemi kayak gini, kurang lebih 2,5 tahun kita lalui gini nih,
cukup lumayan atau cukup menurun buat Wah kamu? justru pandemi ya untuk helm bagian hobi dan pokoknya kriteria hobi ya barang-barang hobi itu sangat-sangat menaik justru revenue sales itu gitu ya? meningkatnya gila-gilaan gitu. Jadi Bisa nggak 2-3 pengaruh? kali lipat, nggak pengaruh sama sekali. Justru momentum paling tepatnya di situ. Oh. 2019 2020 itu paling gokil sih itu. Untuk helm berapa pendapatan kamu kurang lebih, Vin? Waduh. Ini buat anak-anak muda ya sekarang ya, kurang lebih gini. Jangan pernah meremehkan usaha yang kita bangun gitu kan dari nol gitu kan. Karena kan ya kita tahu lah banyak orang yang usaha dari nol, misalnya dari jualan helm di pinggiran jalan, Vin. Iya. Dari yang 50.000 Kalau gitu itu kan. mungkin cuannya tipis banget ya, Ya, karena mungkin nggak itu- bisa dimainin harga. Itu usaha, Vin. Iya, Itu usaha gitu kan. Nah, namanya anak muda kan ya ampun Oke lah, segini-gini. Oke lah, itu sebuah start yang dimulai gitu kan. Mungkin nggak seberapa sih, Vin. Gitu kan dari helm yang KW punya, dari yang gimana. Itu usaha untuk anak-anak muda yang mau usaha gitu kan. Untuk kamu untuk lebih ke hal yang lebih bagus lagi. Nah, kalau aku lihat untuk anak-anak generasi sekarang nih mau usaha ke kamu seperti kamu gitu kan. Mesti kayak gimana dulu sih, Vin? Apanya? Mulainya gitu loh. Pertama-tama Gini. ya. Kalau contoh untuk anak-anak muda yang low budget, Low budget. kira-kira apa nih, Vin? Paling usaha yang paling benar menurut Iya. aku. Kalau menurutku ya ada kan yang namanya value dari kita sendiri sama value asset value sama human value ya. Nah kita harus selama masih muda ya naikin di human value-nya dulu sih. Dan yang paling benar kalau misalkan tanpa modal, benar-benar tanpa modal, tapi mau belajar untuk berbisnis atau Kalau berusaha. pertama juga tanpa modal. Kalau pertama kan dibantu, terus setelah Oke. itu udah nggak pernah dibantu lagi tuh semenjak SMP berarti. Semenjak SMP setelah bisnis ikan cupang jalan selesai udah nggak pernah digubris lagi gitu. Jadi emang pure dari modal-modal yang kita kumpulin aja sih gitu. Nah tapi kalau misalkan tanpa modal aku juga pernah coba gitu dan emang it works, itu bener-bener bagus banget. Beresiko gak sih? Beresiko nggak, bener-bener nggak ada resikonya, nggak ada modalnya, ya itu jadi antara kita jadi real estate agent, agen properti atau enggak jadi agen asuransi, itu paling bener sih. Karena kita di situ belajar di tempat gimana caranya approach market, caranya kita ngobrol, caranya menyampaikan pesan, delivering message dan juga nyampaikan produk gitu yang benar, yang baik dan benar, cari target market. Di situ belajar banget sih. Dan jadi agen asuransi kan atau agen properti nggak ada modal gitu kan. Dan di situ juga yang bikin saya belajar banget jadi agen asuransi sih cara ngomong yang benar itu. Bener deh. Iya, Meskipun mungkin cuma setahun 2 tahun gitu aktifnya ya. Cuma dari situ berkesinambungan sampai sekarang. Jadi kalau ngomong sama orang, kalau ngomong sama customer tuh enak aja gitu, lancar. Karena kita tahu produk knowledge-nya apa, cara penyampaiannya gimana, target market juga ada gitu. Dan gak ada modal. Jadi anggap aja kalaupun kita nggak closing gitu di agent asuransi atau agent properti, ya kita belajar lah, belajar gratis kok itu. Oke. Gitu. Jadi kurang lebihnya untuk anak-anak muda zaman sekarang ya coba lah, Vin ya. Coba apa aja lah. Bener gak sih, Vin? Iya, apa aja. Karena kalau usaha itu kita coba, ya itu pembelajaran buat kita. Pembelajaran. Di saat kita mungkin gagal, di saat kita mungkin sukses, itu sebuah pembelajaran juga kan. Dimanapun kita mau berusaha, ya itu sebuah pembelajaran buat kita. Nah, ngomong-ngomong terakhir nih, Vin, untuk produksi kamu, untuk usaha kamu, helm yang kamu jual yang termahal agak berapa, Vin? 35 juta nih. Itu 35 juta. Iya. Satu ya, harga satu helm. motor Vin. Iya. Itu cukup banyak peminatnya. Banyak banget sih ya. Cuman itu kan yang limited edition punya ya, yang Oke. seri limited edition. Jadi emang marketnya nggak begitu banyak tapi niche market. Jadi kalau emang ada orang suka hobi ya gas gitu. Dan kalau misalkan kau menang mending gitu ya misalkan, ya nggak bakal mau dia. Lebih baik beli helm 1 jutaan 35 biji gitu. Cuman kalau misalkan untuk orang yang benar-benar hobi emang banyak sih peminatnya gitu. Ya makanya kalau buat anak-anak muda zaman sekarang kan beli helm bukan salah taruh sih, misalnya meleng sedikit hilang, Vin. Iya, Itu itu, yang- wajib ditantang gitu kalau Mungkin ada dari parkir asuransinya, ada. Vin ya? Asuransi helm kayaknya nggak ada. Tapi bisa mungkin ya jadi potensi ya. Ya kalau helm 30 juta, 35 juta asuransiin lah. Iya. Coba ya, coba. Coba, semoga ada kali ya masa depan. Oke, aku lihat step kamu dari aku kenal sampai sekarang ini, kamu jadi sebuah
generasi yang cukup hebat gitu kan untuk anak-anak zaman sekarang yang mau berusaha. Nah kira-kira untuk anak-anak zaman sekarang nih, kira-kira kamu mau kasih masukan apa nih Vin? Yang kalau aku lihat banyak kurang lebihnya ada banyak kaum rebahan gitu anak-anak sama. Apalagi kan sekarang kurang lebih 2,5 tahun anak-anak belajar online di rumah gitu kan, yang kebanyakan di rumah nih kurang lebih ya game, tidur, makan, nongkrong gitu, ngobrol-ngobrol ya gitu-gitu aja kerjanya gitu kan. Nah untuk anak-anak zaman sekarang nih yang kurang lebihnya puji Tuhannya ya sekarang udah mulai agak lumayan kembali tertata untuk kita beraktivitas sekolah, kerjaan, udah mulai puji Tuhannya udah mulai kembali normal. Nah untuk zaman sekarang kamu bisa share apa nih Vin untuk anak-anak muda zaman sekarang? Untuk anak-anak muda ya, terutama yang seumuran di bawah 20 atau 20-an itu. Semakin semakin kita ya nggak ngambil resiko, semakin lama kita berdiam diri, nggak ngambil resiko, nggak ngelakuin, nggak ngusahain sesuatu gitu, semakin kita bakal nyesel sih di masa depan gitu. Karena benefit dari anak muda kan kita punya waktu yang banyak gitu. Kita punya waktu yang banyak, kita punya waktu untuk gagal gitu. Jadi ya kalaupun kita bikin usaha dan bikin sesuatu, bangun sesuatu dan gagal, apa ruginya gitu. Kita jadi belajar gitu. Toh gue juga saya pribadi nggak semua yang saya jalanin berhasil kok gitu. Banyak banget yang gagal, yang sustainable aja cuma beberapa bisa kehitung jari kan gitu. Jadi ya coba aja sih semaksimal mungkin dan jangan pernah malas gitu, karena kalian bakal lebih nyesel kalau misalkan nanti udah bangun di usia 30-40an dan kalian masih belum ngelakuin apa-apa dalam hidup kalian gitu. Lebih baik kerjain sekarang sih gitu. Daripada itu udah tunda-tunda, ujung-ujungnya ya ketunda juga hidup lu. Karena waktu gak bisa diulang kembali. Waktu gak bisa diulang gitu kan, makanya kebanyakan banyak orang-orang yang tiba-tiba udah cukup umur, kenapa sih gue gak bisa lakukan yang dulu gue pernah coba gitu loh, yang coba gue usahain. Kan ada riset ya kan, di orang-orang yang sekarat tuh rata-rata penyesalannya di orang yang sekarat ya, yang ditanya penyesalan terbesar dalam hidupmu apa sih? Ya saya nggak coba hal yang saya ingin lakukan gitu. Oke. Jadi lebih baik jangan nyesel lah, coba aja. Gitu. Terakhir Vin, tipsnya buat anak-anak muda nih, kurang lebihnya yang bisa membangkitin anak muda ini bisa coba menjadi pengusaha muda gitu loh. Kalau kalian pengen sesuatu, kejar itu sih, bagaimanapun caranya, asalkan tidak merugikan orang lain ya, kayak yang lagi viral bakar ini kan. Gitu, kejar aja sih, kejar. Dan untuk gagal itu nggak masalah, justru dari gagal tuh kalian belajar gitu. Experience is the best teacher. Jangan pernah menyerah ya Vin. Jangan pernah menyerah juga. Oke. Jadi sampai kapanpun usaha kamu, kalau kita nggak pernah menyerah, pasti akan ada hasil. Iya betul. Betul ya. Tentunya akan ada banyak hal yang anak-anak muda perlu belajar dari Devin Christian, yang tentunya menjadi pengusaha muda yang sangat luar biasa. Pokoknya tetap berjuang ya Vin ya. Pokoknya tetap semangat, sukses selalu. Terima kasih Vin. Terima kasih Kak. Tuhan memberkati. Oke, selesai sudah perbincangan kita dengan Devin Christian, salah satu anak muda yang cukup punya usaha yang luar biasa di bidangnya. Jangan pernah menyerah anak-anak muda, jangan pernah takut untuk melakukan segala sesuatu, karena kalau kita berjuang pasti akan ada hasilnya. Ya, betul. Oke, thank you Devin, Tuhan memberkati, dan sampai ketemu lagi di Talk. Semuanya, waduh, senang. Dengan kondisi gua